Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan lanjutkan untuk perkuliahan Statistika 1. Kali ini kita akan masuk ke topik jenis distribusi probabilitas kontinu. Ya. Kemarin kita sudah bahas jenis distribusi probabilitas diskrit, yaitu terkait dengan variabel random dengan datanya adalah data tipe diskrit. Ya, datanya berupa diskrit ya. Diskrit itu dicirikan dengan variabelnya adalah biasanya terkait dengan banyaknya cacat, banyaknya kesuksesan ya. Jadi merupakan count, jumlahan ya atau pencacahan. Kalau sekarang distribusi probabilitas kontinu berarti terkait dengan variabel random yang variabelnya itu merupakan data tipe kontinu. Ya, datanya bukan lagi berupa jumlahan, cacahan atau banyaknya, tetapi ini adalah terkait dengan data pengukuran ya. Datanya adalah hasil mengukur, bukan mencacah ya. Jadi datanya misalkan tinggi badan ya 170,5 cm ya. Datanya ada desimalnya ciri-cirinya ya. Jadi memungkinkan datanya di situ ada desimalnya. Ya, suhu ya, berat badan dan lain-lain ya yang memungkinkan di situ ada desimalnya atau hasil pengukuran. Oke, ada apa saja di dalam distribusi probabilitas kontinu yang kita akan berikan atau kita akan bahas? Ada uniform kontinu atau seragam kontinu. Kemarin kita sudah bahas uniform discrete ya. Uniform discrete ya datanya di poin-poin tertentu. 0, 1, 2, 3 misalkan. Atau 1, 2, 3, 4, 5 ya. Datanya yang muncul ya angka-angka itu di poin-poin itu ya. Titik-titik tertentu saja. Kalau uniform atau seragam kontinu, ya konteksnya kan kontinu ya. Datanya kontinu itu ya kalau digambarkan garis bilangan gitu ya, enggak ada putusnya itu ya, nyambung. Misalkan dari 0 sampai 5 ya segala macam angka atau berapapun angkanya di antara 0 sampai 5 itu menjadi datanya dia ya. Oke, seperti itu gambarannya. Kemudian nanti ada distribusi normal, kemudian di dalam distribusi normal nanti kita akan bahas pula hampiran normal terhadap distribusi binomial. Itu adalah hari ini ya, nanti kita akan bahas hari ini. Kemudian hari yang lain besok atau minggu depan distribusi chi-square T atau biasa kita sebut dengan T student dan distribusi F ya. Oke, kita akan bahas dua dengan satu tambahan distribusi hampiran normal terhadap binomial hari ini. Pertama akan kita bahas distribusi uniform atau seragam kontinu ya. Ini adalah merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana di tipe kontinu ya, yaitu seragam atau uniform kontinu. Yang mana semua nilai variabel randomnya memiliki probabilitas yang sama ya. Jadi dari kata seragam, uniform, itu bermana, jadi semua nilai dari variabel random. Jadi kalau misalkan kita punya variabel random dari 0 sampai 5, jadi semua nilai dari kisaran 0 sampai 5 itu memiliki probabilitas yang sama atau memiliki fungsi fx yang sama. Nah, kalau Anda gambarkan nanti berarti fx-nya, oke di sini ada definisinya ya. Kita lanjut aja ke definisi. Jika variabel random X mempunyai nilai dalam interval X itu dari batas bawah A sampai dengan batas atas B dengan probabilitas yang sama. Probabilitas yang sama itu artinya misalkan A-nya itu 1, B-nya 10 ya. Dari 1 sampai 10. Di F probabilitas kan biasanya dituliskan dengan F ya, Fx ya. Jadi probabilitas atau F di X sama dengan 2 dengan F di X sama dengan 8 dan di tempat-tempat yang lain sepanjang dari A sampai B dari tadi berapa 1 sampai 10 itu memiliki F yang sama. Ya, maka ini adalah merupakan maka variabel random X ini adalah berdistribusi seragam kontinu ya, seragam
dengan tipe kontinu untuk datanya. Dengan fungsi kepadatan probabilitas ya dinotasikan dengan fx tapi ditambahi, kalau kemarin kan kita cuma fx begitu saja. Sekarang ditambahi dengan jika diketahui titik koma A dan B. A dan B adalah batas bawah dan batas atas. Itu dirumuskan fx-nya adalah 1/b minus A, itu probabilitasnya ya. Jadi X tidak tergantung di mana-mana, tidak tergantung nilainya berapa. Maksudnya X berapapun nilainya di dalam A sampai dengan B, semuanya dalam memiliki probabilitas yang sama, yaitu sebesar 1/b min A. Ya, ini konstan ya, fix nilainya, tidak tergantung X. Jadi ini function dengan variabel X, tapi di sini adalah merupakan konstanta, tidak ada X-nya. Berarti untuk sembarang X berapapun nilainya adalah konstan. Makanya disebut dengan seragam. Kalau digambarkan jadinya seperti ini ya. Jadi kita punya batas bawah A, batas atas B, ini adalah nilai untuk X-nya ya. Nilai X, sumbu datar X, itu berkisar dari A sampai B, misalkan variabelnya. Kalau kita gambarkan fx-nya itu seperti ini, fx-nya. Fx-nya itu bisa dicari dan bisa ditentukan berapa nilainya 1/b min A. Kenapa 1/b min A? Karena untuk memenuhi bahwa luasan di bawah kurva ini harus sama dengan 1 ya. Jadi syaratnya jumlah total probabilitas atau integral dari bawah sampai atas harus sama dengan 1 ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan distribusi probabilitas ya, discrete, continue ya di sebelum UTS ya. Oke, syarat probabilitas apa? Integral fx dx untuk x bergerak dari bawah sampai atas, batas bawah sampai batas atas, itu harus sama dengan 1, itu salah satu syarat probabilitas. Fx lebih besar sama dengan 0, syarat yang lain ya. Oke, ini sudah terpenuhi ya. Jadi syaratnya luasan atau integral dari A sampai B fx dx harus sama dengan 1. Oleh karena itu fx-nya ya 1/b min A ya, karena seragam. Jadi seragam itu flat ini bentuknya. Dimanapun x di sini fx-nya sama, yaitu 1/b min A. Ini gambarannya ya. Oke. Notasi fx titik koma AB dipakai sebagai pengganti fx. Oke, ini fx yang kemarin kita pakai karena ini ada parameter yang kita masukkan yaitu batas bawah dan batas atas A dan B, maka kita masukkan di sini ya. Rata-rata dan variansi dari variabel random X yang berdistribusi seragam kontinu atau uniform kontinu masing-masing adalah rata-ratanya nilainya sekian dan variansinya nilainya sekian. Oke, ini bisa dibuktikan ya. Mu itu adalah ekspektasi dari X. Ya. Oke. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini kan ekspektasi mu adalah ekspektasi dari X ya. Oke. Ekspektasi dari X rumusnya apa? Integral X fx dx ya. Integral X dikalikan dengan fx dx. Fx-nya tadi apa? 1/b min A ya. 1/b dikurangi dengan A. Oke. dx. Ya, X-nya dari berapa sampai berapa? Dari A sampai dengan B ya. Oke. 1/b min A bisa keluar dikalikan dengan integralnya X setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat dari A sampai B berarti setengah kali B kuadrat min A kuadrat ya. Oke, ini kan rumusnya berarti 1/b min A bisa keluar. Kemudian hasil integral X dx itu adalah setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat integral dari X ya. Ini kita kasih batas dari A sampai dengan B. Ya, berarti setengah B kuadrat dikurangi A kuadrat ya. B kuadrat min A kuadrat tidak lain ya B min A dikalikan dengan B plus A ya.
B min A dinetralkan dengan ini hilang jadi setengah B plus A. Jadinya ini ya. Oke. Oke, itu tidak saya lanjutkan. Kemudian variansinya, variansi itu nanti bisa Anda buktikan. Variansi itu ekspektasi dari, saya kasih rumus operasionalnya aja ya. Ekspektasi dari X kuadrat Anda cari, tinggal kalau ini X, berarti nanti kalau X kuadrat berarti Anda tambahkan di sini X kuadrat, Anda cari, dikurangi dengan Anda hitung dulu ekspektasi dari X, ya ini biar lebih jelas kuadratnya tak taruh di luar gini ya. Oke, ekspektasi X itu yang ini tadi ya, atau yang ini, setengah B plus A. Oke, ekspektasi X yang belakang sudah ketemu, setengah B plus A, ekspektasi X kuadrat yang depan itu Anda cari. Ya konsepnya sama dengan inilah ya, integral AB X kuadrat seper B min A, berarti seper B min A, nanti X kuadrat berarti sepertiga X pangkat 3. Dari A sampai B berarti sepertiga B pangkat 3 dikurangi dengan A pangkat 3. Ya, jadi ekspektasi X kuadrat nanti sepertiga B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 dibagi B min A. Jadi ada seper B min A-nya. Oke, yang depan itu dikurangi dengan yang belakang adalah setengah B plus A dikuadratkan. Oke, kemudian Anda uraikan dengan manipulasi aljabar secara penyederhanaan rumus, akhirnya didapatkan seper 12 B min A kuadrat. Contoh 1, daya tahan hidup bola lampu merek tertentu berdistribusi seragam antara 120 sampai 140 jam. Oke, ini antara interval berarti continue ya. Hitung rata-rata dan varian daya tahan hidup bola lampu tersebut. Ya, oke, tinggal dimasukkan saja. Ini batas bawahnya 120, langsung batas atasnya 140 dimasukkan ke ini. Ya, mu-nya berarti setengah dari jumlahan ini. 160 dibagi 2, 130. Kemudian variansinya ya 1/12 dari B min A, 140 kurang 120 berarti 20 dikuadratkan. Ya, 20 kuadrat 400 dibagi 12 ya. Oke, 400 bagi 12 atau 100/3 ya. Oke, tinggal dimasukkan aja. Jadi ini A-nya, ini B, batas bawah dan batas atasnya ya. Oke, saya kira simpel. Saya tambahi misalkan pertanyaannya, hitung probabilitas, oke, daya tahan hidup. Jadi jika seseorang membeli bola lampu merek tersebut, hitung probabilitas dia mendapatkan bola lampu yang daya tahan hidupnya dari 125 sampai 130 jam. Ya, jadi ini kan sudah ada informasi seperti ini. Nah, jika seseorang membeli bola lampu merek tersebut, merek ini, tentukan atau hitung probabilitas berapa dia akan mendapatkan lampu dengan daya tahan hidup dari 125 sampai dengan 130 jam ya, satuannya jam ya. Oke, saya simpulkan gini aja. Oke, ini sama dengan berapa? Ya, kalau cara simpelnya sih begini aja kan sebenarnya bisa digambarkan seperti yang di slide sebelumnya tadi ya. Saya gambarkan garis ini ada angka 120 di sini. Oke, di sini ada 140. Oke, terus kemudian F-nya berapa? F-nya di sini adalah seper atas dikurangin bawah, berarti seper 20 ya. Oke, saya tulis saja di sini seper atas dikurangin bawah, seper B min A, seper 20 berarti ya. Oke, seperti ini. Ini oke, mulainya dari sini.
sampai sini. Anggap aja ini datar. Ini saya kasih garis patah-patah. Yang diminta adalah probabilitas X dari 125 sampai 130. 125 misalkan di sini, 130 misalkan di ya skalanya tidak ini ya. Anggap aja 120, 25, 30. Oke. Ini salah ya. Gini aja, 120, 25, 30, 35, 40 ya. Oke, ini salah. Dihapus saja ya yang ini ya. Oke, ini berarti 125 sampai 30 itu kira-kira di sini ya. Oke, jadi yang ini 125 di sini, 130 itu di sini, ini 35, 40. Oke. Jadi yang diminta sebenarnya kan luasan ini, ada diminta untuk menghitung luasan ini ya. Luasan ini dari 125 sampai 130 ya. Luasannya berapa? Ini kan gampang sebenarnya ya. Ini kan panjangnya berapa ini? 5 kan ya. 5 dikalikan 1/20, 5 per 20 ya. Jadi 1/4 ya. Di panjangnya ini kan 5 panjangnya ya. Tingginya 1/20, jadi 5 per 20 atau 1/4, jadi 0,25 ya kan ini. Jadi kalau dengan cara gambar seperti ini. Kalau dengan cara rumus atau teori ya Anda cari aja integral fx dx, rumusnya kan integral fx dx ya. Oke, dari batas bawahnya 125 sampai 130 ya. Sampai 130. Nah, gini ya. Oke, berarti ya integral fx-nya apa? Fx-nya adalah 1/20 ya. Integral 1/20 ini fx-nya ya. Oke, ini fx dx. Oke, dari 125 sampai 130. Oke, enggak ada variabel x di sini, jadinya kan gampang. Integral ini apa? Berarti 1/20 kali x ya. 1/20 kali x atau ya ini x ya. Inilah ya x. X/20 ini 125. Yang atas adalah 130 ya. Kembali lagi sama seperti ini. Jadi 130 dikurangi 125 dibagi dengan 20. Ya 5/20 ya. Oke, 5/20 1/4 0,25 0,25 ya benar ya. 25/100, 25%. Oke, gini ya. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan tambahan. Saya langsung ke notasi matematis ya. Kalau redaksinya ya contohnya seperti tadi itu ya. Misalkan atau jika seseorang membeli bola lampu merek tersebut, tentukan berapa probabilitas dia mendapatkan bola lampu yang daya tahan hidupnya berkisar dari 125 sampai 130 misalkan. Ini probabilitasnya 0,25. Oke, lanjut ke berikutnya. Masuk ke distribusi normal ya. Oke, yang uniform continue kita tinggal. Sudah. Kita masuk ke distribusi normal. Definisi, variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat
Jika mempunyai fungsi kepadatan probabilitas, oke, fx-nya sudah ditentukan seperti ini ya. Kalau tadi kan seper B min A. Nah, sekarang fx-nya untuk distribusi normal itu adalah seper sigma akar 2pi E pangkat minus setengah X min mu dibagi sigma dikurung dikuadratkan ya. X-nya berkisar dari minus tak hingga sampai tak hingga, mengambil semua bilangan real ya. Mengambil range semua bilangan real atau domainnya adalah semua bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke, ini mahasiswa statistik harus tahu, harus hafal ya, dihafal ini. Karena distribusi normal ada distribusi yang sangat terkenal, paling terkenal ya di statistika dan merupakan dasar untuk distribusi-distribusi yang lain. Maka ini supaya dihafal ya, distribusi normal PDF-nya seperti apa atau FKP-nya, fungsi kepadatan probabilitasnya. Kalau normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat atau simpangan bakunya sigma, maka rumusnya ini ya. Seper sigma akar 2pi E pangkat minus setengah X min mu dibagi sigma kuadrat. Gambarnya seperti ini, gambarannya untuk distribusi atau fx-nya ya. Jadi ini sumbu datar, ini sumbu X, nilai-nilai dari variabel random X, kisarannya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Kisarannya dari min tak hingga sampai tak hingga, kemudian ini lengkung ini adalah grafik atau fungsi fx-nya ya. Ini fx. Fx-nya dengan function ini ya. Fungsinya adalah ini. Oke, di sini ada dua parameter yang tidak diketahui ya. Jadi kalau X kan berdasarkan nilai X-nya di sini. X-nya sekian, nilainya berapa di sini ya. X-nya 0,3 misalkan, maka fx-nya ada di sini kira-kira ya. Kalau X-nya kebetulan di sini senternya kayaknya di 0 ya. Di sini ya, senternya nggak tahu berapa ini, sekitar 0 lah ya. Karena ini minus sekian, ini plus sekian. Kalau X-nya sekian, maka fx-nya ada di sini puncak ya. Nah, itu nilainya juga tergantung nilai-nilai parameter mu dan sigma ya. Jadi mu-nya dan sigmanya berapa itu berpengaruh di sini. Jadi ada dua parameter di dalam distribusi normal, mu dan sigma. Mu adalah rata-rata, sigma adalah simpangan baku atau kalau dikuadratkan variansi. Mu adalah parameter skala, kalau kita menyebutnya. Kemudian sigma atau variansi adalah parameter, kebalik. Mu adalah parameter lokasi dan sigma atau sigma kuadrat itu parameter skala. Mu disebut parameter lokasi karena kalau nilai mu-nya diubah-ubah, maka gambarnya ini akan bergeser ke kanan ke kiri ya. Jadi ini nanti, nah ini ada sifatnya di sini nanti ya. Di gambar ini itu modus ada di modus itu nilai yang paling sering muncul atau nilai f-nya paling besar, paling tinggi itu di x sama dengan mu ya. Jadi modus itu ini nilai f-nya yang paling tinggi itu ada di x sama dengan mu. Jadi mu-nya ada di tengah-tengah di sini nanti ya. Di kurva itu simetris terhadap x sama dengan mu. Jadi kurvanya ini simetris ke kanan dan ke kirinya. Titik simetrisnya adalah di x sama dengan mu. Jadi mu-nya ada di posisi tengah sini ya. Titik tengah ini. Itu mu. Jadi distribusi normal, pertengahan puncaknya adalah di mu. Ini simetris ke kanan kiri. Jadi modus ada di tengah. Median juga ada di sini. Jadi min sama dengan median sama dengan modus. Itu untuk distribusi normal ya. Kedua ujung kurva secara asimptotik mendekati sumbu datar X jika nilai X bergerak menjauhi mu, baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi mu-nya ada di sini. Kemudian kalau X-nya semakin menjauhi dari mu, baik ke kanan maupun ke kiri, itu grafiknya akan semakin turun. Tapi asimptotik ya, tidak menyentuh sumbu datar X, tetapi mendekati ya, mendekati. Itu asimptotik. Seluruh luasan di bawah kurva di atas sumbu datar X sama dengan 1. Oke, luasan integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi ini kalau diintegralkan dari min tak hingga sampai tak hingga, itu adalah luasan ini berarti kan. Luasan di bawah kurva fx ini harus sama dengan 1. Itu persyaratan dia merupakan probabilitas kan ya. Oke, itu sifat-sifatnya. Kembali lagi ke yang tadi, mu adalah parameter lokasi. Kenapa? Karena kalau mu-nya ini kita ganti,
Kalau ini kan mu-nya 0 misalkan ada di sini. Tapi kalau mu-nya kita ganti menjadi 100, nah nanti datanya itu akan bergeser, jadi grafiknya ini akan bergeser ke rata-rata sama dengan 100 ya. Kalau mu-nya kita geser 1000 misalkan, mu sama dengan 1000 ya, nanti grafiknya ini atau datanya itu nanti akan ada di sekitar 1000 tadi itu ya. Itu lokasi ya. Jadi kalau parameternya itu diubah, maka lokasi data itu juga akan berubah. Kalau sigma itu parameter skala. Parameter skala itu ya sebagai simulasi. Kalau sigmanya yang diubah itu nanti keruncingannya ini yang sorry, bukan keruncingan ya. Ini apa ini? Jarak kanan kirinya ini yang berubah ya. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Itu parameter skala ya, sigma. Jadi sigma itu parameter skala. Jadi semakin besar ragam dari sebaran normal, maka semakin landai. Jadi ini menggambarkan perubahan sigma atau sigma kuadrat. Ini ragamnya satu itu yang hitam ini, misalkan kemudian kalau ragamnya diperbesar, maka yang jadi yang merah ini jadi semakin turun, tapi ininya semakin melebar gitu ya. Jadi variasinya makin membesar itu berarti ini gambarnya ini semakin melebar. Sampai dengan ragamnya sama dengan 10, ini bukan minus ya. Jadi ragam itu nilainya selalu positif, 1, 3, 5, 10 ya. Jadi kalau ragamnya 10 berarti ragamnya besar ya. Maka ini gambarnya semakin melebar. Ini artinya datanya menyebarnya semakin lebar, semakin jauh dari titik pusatnya atau rata-ratanya ya. Seperti itu gambarannya. Jadi ini komparasi antara ragam kecil sampai dengan ragamnya membesar. Sementara mu-nya difikskan, ditetapkan. Mu-nya ada di 0 misalkan. Jadi untuk mensimulasikan bagaimana perubahan ragam ya. Ragamnya kecil itu berarti sebarannya sempit, kemudian semakin membesar berarti ini grafiknya makin melebar, menunjukkan bahwa distribusi datanya itu semakin melebar atau menjauh dari titik pusatnya. Seperti itu gambarannya. Oke, kita masuk ke bagaimana menghitung probabilitas distribusi normal ya. Kita punya gambar seperti ini tadi. Oke, ini titik puncaknya atau titik simetrisnya, titik tengahnya ada di mu ya. Oke, berdasarkan gambar 71 dapat kita hitung probabilitas X dari A sampai B, A batas bawah, B batas atas misalkan ya. Ya ini gambarnya bisa saja A dan B-nya ada di sebelah kirinya mu, tidak masalah ya. A dan B, mu-nya ada di tengah, atau A dan B, A-nya ada di sini, tidak masalah ya. Ini sebagai contoh gambaran saja. Yang jelas A dan B itu ya dua titik yang ada di sumbu datar ini ya, sumbu X ini ya. Oke. Probabilitas X dari A sampai B, dari batas bawahnya A sampai batas atasnya B, dari variabel random X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat bisa dituliskan sebagai berikut ya. Probabilitas X dari A dan B, A sampai B, itu adalah merupakan luasan daerah yang diarsir ya. Jadi konsepnya sama seperti yang di depan tadi saya sudah gambarkan untuk distribusi uniform itu ya. Jadi menghitung luasan atau probabilitas dari A sampai B itu sama saja dengan menghitung luasan di bawah kurva dengan batasan bawah sampai dengan batasan atas. Oke, menghitung luas daerah yang diarsir atau sama dengan integral fx dx dari A sampai B ya, dan menghitung luasan yang diarsir ini. Itu intinya untuk menghitung probabilitas X dari A sampai B. Nah, sekarang kita masuk gimana caranya ngitung kalau itu fx-nya adalah distribusi normal. Kalau fx-nya adalah normal dengan function seper sigma akar 2 pi E pangkat minus setengah X min mu dibagi sigma kuadrat. Untuk fx yang normal dengan function yang relatif sulit tadi, itu integralnya dari A sampai B itu sulit dilakukan ya, sulit dicari. Tetapi tenang, tidak masalah. Itu bisa diatasi dengan cara mentransformasi variabel random X yang berdistribusi normal mu dan variansi sigma kuadrat tadi. Itu ya seperti biasa lah di kalkulus untuk mencari integral kan biasa memanipulasi gitu ya. Gimana memisalkan itu ya, kemudian nanti bisa diselesaikan.
Cara memisalkan atau mentransformasinya adalah dengan menggunakan permisalan ini atau transformasi ini. Jadi kita ubah ke variabel baru Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma ya. Oke, transformasinya X minus mu dibagi sigma sama dengan Z. Ini adalah kita sebut dengan standarisasi data ya. Jadi kalau Anda mendengar kata standarisasi data, itu ya data dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Akan membentuk data baru. Nah, data baru ini adalah data yang sudah terstandarkan atau standardized data ya. Secara otomatis Z-nya ini, data yang sudah terstandarkan itu akan memiliki rata-rata 0 dan variansi 1 ya. Oke, jadi kalau secara umum X simbolnya dia punya rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, maka dengan transformasi X dikurangi mu dibagi dengan sigma akan berubah menjadi variabel baru Z, yaitu data yang sudah terstandarkan atau standardized data, dia secara otomatis memiliki rata-rata 0, jadi mu dibawa ke 0 dan variansi sigma kuadrat akan dibawa ke 1 ya. Oke. Ini yang perlu Anda hafalkan, Anda ingat ya. Oke, standarisasi data, dia akan membawa data ke bentuk standar, membawa min dan variansi dari yang asalnya mu dan sigma kuadrat menjadi 0 dan 1. Selanjutnya, untuk menghitung probabilitas dari A sampai B, probabilitas X dari A sampai B, rumusnya ini, itu bisa dilakukan dengan transformasi tadi ya, kita bawa ke Z tadi ya. Jadi integral dari A sampai B fx dx itu nanti kita akan ubah fx-nya menjadi fz ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana itu fz-nya kita harus tentukan ya. Kita harus berdasarkan transformasi tadi, maka ya ini tidak serta-merta f-nya yang ini dengan yang ini sama enggak ya. Jadi tidak serta-merta f-nya dengan menggunakan function yang sama ya. Tinggal variabelnya beda enggak. Jadi f function yang ini dengan f function yang ini beda ya. Jadi sekarang kita punya f yang baru dengan variabel z itu seperakar 2pi. Ya, tadi ada sigma, karena sigmanya adalah 1, jadinya tidak perlu ditulis. Pangkat min setengah, ya tadi ada x min mu dibagi sigma kan, nah itu berubah menjadi z ya, kuadrat. Oke, z-nya tetap dari min taingga sampai taingga ya. Oke, bentuk normal standar ini ya. Jadi data yang sudah distandarkan itu mengikuti distribusi normal standar atau normal baku. Itu bentuk distribusinya adalah ini. Anda juga harus hafalkan ini ya. Nanti kalau di proposal atau skripsi seringkali ditanya ini terkait dengan distribusi normal biasa, minnya mu dan variansinya sigma kuadrat, distribusi normal standar yang minnya 0 dan variansinya 1 itu PDF-nya seperti apa masing-masingnya. Oke, kalau normal biasa biasanya dengan variabel X, kalau normal standar biasanya dengan variabel Z ya, sudah dibawa ke Z. Oke, ini bentuk function atau PDF-nya. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung probability-nya? Jadi kita awal tadi kan punya probabilitas X dari A sampai B dengan fx-nya tadi itu ya. Nah, fx-nya yang tadi itu rumit, sulit dicari integralnya dengan exactly secara menggunakan teori kalkulus ya. Kemudian dibutuhkan sebuah teknik transformasi atau standarisasi dibawa ke Z dengan rumus X min mu dibagi dengan sigma Z-nya. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya ini gambaran sama seperti tadi ya, masih di luasan di bawah kurva dari A sampai B ya. Oke, kita akan transformasi dengan menggunakan transformasi Z X min mu dibagi sigma ya. Jadi X dengan batasan dari AB kita akan transformasi ke tiga-tiganya nilai ini, kiri, tengah, dan kanan ya. Kita akan transformasi dengan ini. Oke, jadinya ini ya. Oke, yang tengah kan kalau X dikurangi mu dibagi sigma kan jadinya Z ya. Jadi Z. Yang kiri ini A, berarti A dikurangi dengan mu dibagi sigma. Yang kanan B, berarti B dikurangi mu dibagi sigma ya. Oke, jadi sekarang kita punya transformasi dari X menuju Z.
Jadi kita punya sekarang adalah probabilitas yang kiri itu sama dengan probabilitas yang kanan, yaitu probabilitas Z dari batas bawahnya sekian sampai dengan batas atasnya sekian. Oke, ini nanti dihitung ya, ketemu sebuah nilai tertentu, yang kanan juga ketemu sebuah nilai tertentu ya. Jadi kalau A dan B-nya di sini diketahui suatu nilai, nanti mu-nya berapa, sigma-nya berapa, di sini nanti akan muncul sebuah nilai, di kanan juga akan muncul sebuah nilai. Jadi ngitung probabilitasnya kita akan menggunakan transformasi ke Z. Jadinya probabilitas Z dari bawahnya sekian, atasnya sekian. Untuk menghitung, oke, ini saya sederhanakan, misalkan Z ya kasih ZA, ZB lah misalkan ya, atau Z1, Z2 boleh ya. Jadi ini untuk mengilustrasikan atau menotasikan ini Z yang hitungannya adalah dari ini, Z ini hitungannya dari sini ya. Oke, kemudian nanti cara ngitungnya gimana untuk Z ada di sekitar atau di interval bawah sampai atas. Cara ngitungnya adalah Anda hitung probabilitas Z kurang dari atas dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari Z yang bawah ya. Ya gambarannya ini ya. Probabilitas Z antara ZA sampai ZB misalkan aja lah ini. Jadi ini Z dari ZA sampai dengan ZB ya, dari bawah sampai dengan atas. Nah, itu berarti Anda harus untuk bisa menghitung luasan ini, berarti kan Anda harus menghitung luasan dari ini, batas atas ke bawah ya. Luasan dari batas atas ke bawah Anda kurangin dengan luasan yang batas bawah ini ke bawah ya. Oke. Jadi cara ngitungnya Anda harus ngitung dengan cara seperti ini. Untuk ngitung probabilitas atau luasan yang di tengah seperti ini, Anda ngitung batas atasnya ke bawah sampai ujung bawah, dikurangi dengan yang batas bawah ini, Anda hitung luasannya sampai ujung bawah. Jadi yang tersisa adalah yang ini. Oke. Seperti itu. Nah, ini kenapa kok tekniknya seperti itu? Nah, ini nanti dikaitkan dengan tabel normal baku ya. Jadi untuk menghitung probabilitas yang seperti ini itu ada tabelnya gitu ya. Dan cara seperti itu kenapa kok harus dibawa ke seperti ini? Itu disesuaikan dengan tabel ya. Karena tabelnya adalah coba Anda download yang saya share di Aula ya. Tabelnya sudah saya berikan gambarannya gitu ya. Di situ adalah tabel kumulatif ya. Tabel kumulatif itu berarti luasan dari batas bawah sampai dengan suatu titik tertentu ya. Jadi ini kumulatif sampai dengan ZB dikurangi dengan kumulatif sampai dengan ZA. Maka yang tersisa adalah ZA sampai ZB ya. Jadi kenapa kok dibawa seperti ini? Ya karena kita memanfaatkan tabel normal baku yang di situ adalah kumulatif ya. Kumulatif dari bawah sampai suatu titik tertentu ya. Oke, itu contoh cara menggunakan tabel normal baku. Misalkan kita diminta untuk menghitung berapa probabilitas Z kurang dari minus 2,42. Z kurang dari minus 2,42. Oke. Misalkan seperti ini ya, ini gambar normal bakunya. Normal baku itu minnya 0, berarti ini ada di 0 minnya ya. Titik puncaknya ada di 0. Ke kiri berarti negatif, ke kanan berarti positif. Luasan di bawah kurva sama dengan 1. Min 2,42 kira-kira ada di sini ya. Kira-kira ada di sini min 2,42. Z kurang dari ini berarti ke arah bawah ya. Jadi Z kurang dari min 2,42. Jadi Anda diminta untuk menghitung luasan ini atau ya probabilitas Z kurang dari minus 2,42 ini. Nah, kalau memanfaatkan tabel, ya ini sudah sesuai dengan tabel normal baku ya. Di tabel normal baku itu gambarannya seperti ini. Jadi di dalam body tabel itu adalah ini ya, di dalam body tabel itu adalah nilai probabilitas kumulatif dari batas paling bawah minta hingga sampai dengan suatu titik tertentu ya. Oke. Jadi Anda ini persis seperti yang ada di tabel yang saya share di PDF. Oke, di kolom pertama itu ada nilai Z ini. Nilai Z sampai dengan 1 digit di belakang koma. Jadi ini kalau min 2,4 berarti Anda cari di sini. Min 2,4. Nah,
Kemudian digit keduanya itu 2, berarti Anda cari yang di headernya ini atau di baris pertamanya itu adalah 0,02 ya. Ini 1 itu berarti min 2,41, nanti nilainya sekian. Ini 2 itu berarti artinya min 2,42 itu nanti ya. Oke, dapatnya jadi kalau min 2,42 itu Anda cari di sini min 2,4, kemudian digit keduanya Anda cari di headernya ini angka 2. Anda cari ketemunya di sini ya, yang saya setting 0,008. Jadi 0,008 itu menginterpretasikan apa? Dia adalah luasan ini ya, luasan yang disetting ini ya. Jadi luasan di bawah kurva sebelah kirinya min 2,4 ya. Oke. Jadi kalau Anda memanfaatkan tabel, maka segala bentuk yang Anda cari probabilitasnya itu Anda harus bawa ke akumulatif. Kumulatif seperti ini ya. Oke, kumulatif seperti ini. Karena yang nilai-nilai probabilitas yang ada di dalam body tabel itu adalah nilai kumulatif. Nilai kumulatif itu apa? Nilai probabilitas atau luasan di bawah kurva dari batas paling bawah, yaitu min tak hingga sampai dengan suatu titik tertentu. Suatu titik tertentunya, ya misalkan seperti ini, min 2,42, berarti luasan dari min tak hingga sampai min 2,42, dapatnya 0,008 ini. Oke, seperti ini. Oke, jadi probabilitas Z kurang dari minus 2,42 nilainya adalah 0,008. Oke, angka ini adalah nilai kumulatif probability sampai dengan suatu titik Z tertentu. Contoh soal untuk memahami. Diketahui variabel random Z berdistribusi normal baku, hitung luas daerah di bawah kurva yang terletak. Oke, simpel aja ya. Min 1,39. Oke, silakan dibuka tabel Z-nya. Siapa yang tahu berapa nilai luas daerah di bawah kurva di sebelah kirinya Z min 1,39. 0,0823, Pak. Oke. Saya ada enggak? Oh ini. Min 1,39. Min 1,3 Anda cari di sini, 9-nya ada di ini ya, paling akhir ini. Iya, 0,09 paling akhir. Min 1,39. 0823 ya, Mbak ya? 0,0823. Nggih, Pak, Oke. 0,0823. Baik. Dengan Mbak siapa ini? Saya Lutfiani Ruth. Azhara. Ruth? Lutfiani Azhara. Lutfiani. Nggih, Pak, Lutfiani Azhara. Lutfiani Azhara. Oke. Oke. Satu lagi. Kalau oke, ini kan sama dengan contoh tadi ya. Yang B. Min 2 sampai antara min 2 dan 2. Berarti Anda mencari luasan dari min 2 sampai 2. Ini tidak ada. 0,9544, Pak. 0,9544. Oke, dengan siapa? Jennifer, Pak. Jennifer. Iya, Pak. Oke, Jennifer. 0,9544. Dapatnya dari mana, Mbak Jennifer? Dari yang P-nya itu Z-nya kurang dari 2, terus dikurangi sama P-nya Z-nya kurang dari min 2, sama dengan. Oke, jadi di angka 2 dikurangin dengan di angka minus 2 ya. Probabilitas Iya, Z kurang dari 2 dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari minus 2. Di angka 2 itu ada 0,9772 ya. Iya, Pak. 9772 dikurangi dengan di angka minus 2 itu 0,0228. 0,0228. Oke. 0,0228. Oke. Yap. Yang C di sebelah kanan Z.
0,0329, Pak. 0329. Oke, dengan siapa? Lutfiani Azhara. Lutfiani. Dapatnya dari mana, Mbak Lutfiani? 1 dikurangi 0,9671, Pak. Yang kurang Oke. dari sama dengan 1,84 itu. Oke, untuk menghitung luasan di sebelah kanan, ya berarti 1 dikurangi dengan luasan sebelah kiri ya. Ya, kalau digambarkan enak ya, kalau digambar lebih simpel nanti lebih enak mengilustrasikannya ya. Jadi ada titik Z 1,84, kemudian yang Anda cari ada luasan sebelah kanan. Nah, tadi kan sudah ada intro bahwa luasan total itu sama dengan 1. Untuk memanfaatkan tabel berarti Anda harus memanipulasi. Caranya adalah untuk mendapatkan luasan sebelah kanan berarti 1 dikurangi dengan luasan yang sebelah kiri. Sebelah kirinya 1,84, berarti cari aja angka 1,8, kemudian digit keduanya di headernya 1,8. Oke ini ya. 1,801,234. 1 dikurangi 0,9671 ya, Mbak ya. Iya, Pak. 1,8671. Iya, benar, Pak. Oke, siap. Oke, soal 2. Soal 2. Diketahui variabel Z berdistribusi normal baku, hitung nilai K sehingga Z probabilitas Z lebih besar K adalah 0,3015. 0,52 kan? K-nya 0,52. Iya. K-nya sama dengan 0,52. Dengan siapa ini? Suga Faiz. Suga Faiz. Oke, gimana Mas Suga? Dapatnya 0,52 untuk K-nya. Mencari 0, saya kurangin 1 kurang 0,3015 itu dapat 0,6985. Terus carilah 0,6985 itu di tabel ketika K-nya sama dengan 0,52. Nah, itu kan 1 kurang dari ya Pak. Jadinya kalau lebih dari kan 1 kurang dari. Jadi itu jawabannya. Oke. Kontrol P. Oke, untuk mengilustrasikan ini ya. Oke, kalau yang tadi yang ini adalah diminta untuk menghitung probabilitas ya, menghitung luasan ya. Titiknya diketahui. Yang bawah ini probabilitasnya diketahui atau luasannya diketahui. Justru kita diminta untuk menentukan titik ya, kebalikan nih. Jadi kalau ini titik diketahui, dihitung probabilitas. Kalau yang ini probabilitas diketahui, diminta untuk menentukan titik ya. Oke, jadi kalau misalkan yang A ini gambarannya, ini ada grafik normal ya. Ya, segini aja lah ya. Anggap aja normal. 0, oke, probabilitas Z lebih dari K 0,3. 0,3. Z lebih besar dari K, itu misalkan di sini ya. Oke, kalau di sini kan saya gambarkan biar lebih proporsional ya. Di sini 0 ya. Oke. Kalau probabilitas Z lebih besar dari 0, berapa nilainya? Probabilitas Z lebih besar dari 0, berarti kan luasan yang sebelah kanan kan ya? Probabilitas Z lebih besar dari 0. Luasan yang kanan, setengah kan ya? Oke, setengah. Ini 0,3, berarti ya kira-kira di sinilah ya. Supaya gambarnya lebih proporsional, lebih representatif ya. Oke. Nah, ini yang diketahui itu ini. Ini nilainya adalah 0,3015 ya kan.
Ini maksudnya gini, Anda diminta untuk menentukan berapa nilai K di sini kan gitu, di titik ini. Nah, berapa nilai K di sini sedemikian hingga luasan di sebelah kanannya atau Z, probabilitas Z lebih besar dari K itu nilainya 0,3015. Anda memanfaatkan tabel, maka Anda harus tahu luasan sebelah kiri ya. Kirinya berarti berapa? 0,6 berapa? 69 985. 85. Oke, ya. Luasan sebelah kirinya harus tahu. Nah, setelah tahu luasan sebelah kiri, ya ini Anda ke tabel Z. Ke tabel Z ya. Ke tabel Z. Anda cari di dalam body ya. Jadi nyarinya di dalam body. Karena ini adalah probability luasan ya. Jadi Anda nyarinya di dalam bodinya, body tabel ya. Di dalam body tabel itu, oke, ini kan ada tabel. Anda cari di sini angka 0,6985 itu bersesuaian dengan berapa nilai Z-nya di sini. Ya, bersesuaian dengan berapa Z-nya di sini. Ini kemudian digit keduanya nanti berapa gitu ya. Oke, itu adalah K jadinya ya. Oke, itu panduannya. Nilainya berapa tadi, Mas? 0,52. 0,52. Oke, berarti di sini 0,5. 0,5 digit keduanya di sini adalah 0,02. Oke, silakan dicari di tabel untuk yang lain ya. Oke, ini gambarannya ya. Gambarannya seperti itu. Yang ini juga konsepnya sama ya. Jadi Z dari K sampai min 0,18 berarti nanti gambarnya akan begini. Ini min, oke, ada di sini berarti sama-sama sebelah kiri ya. Oke, luasan di sini adalah 0,4197 ya. Oke. Sorry. 7 ini ya. 4197 itu adalah luasan Z dari ini titik bawahnya adalah K yang Anda diminta untuk nyari dan ini minus 0,18 ya. Oke. Oke, gimana cara nyarinya? Berarti ya Anda cari dulu luasan min 0,18 ke bawah itu berapa? Nanti Anda kurangin dengan ini. Jadi nanti dapatnya kalau secara teori kan itu kan berarti probabilitas Z kurang dari minus 0,18 Anda kurangi dengan probabilitas Z kurang dari K ya, sesuai dengan teori tadi yang di depan. Oke. Ini sama dengan 0,41 sekian. 4197. Oke, ini belum ini yang masih dicarikan ya, K-nya berapa. Ini Anda cari pasti dapat nanti dengan menggunakan tabel ya. Ini tabel dapat, berarti nanti bisa Anda cari probabilitas Z kurang dari K itu berarti ini nilainya berapa, Anda kurangin dengan ini ya. Jadi probabilitas Z kurang dari K itu sama dengan, oke, ini nanti nilainya berapa ya. Anda kurangin, ya ini kan pindah ke kanan jadi plus ya, jadi ini. Kemudian ini tetap di kiri, ini pindah ke kiri jadi minus ya. Jadi ini probabilitas, saya tulis aja lah ini ya. Nanti Anda cari di tabel ya. Y kurang dari minus 0,18
Anda kurangi dengan ini langsung value 0,4197. Oke, nanti ketemu angka di sini. Nah, nanti masuk ke tabel. Ini angka probability ya. Probability berarti angkanya berapa, nanti Anda cari di body tabel, itu bersesuaian dengan K-nya berapa. Sama konsepnya seperti yang di A ya. Oke. Min 0,18 berapa angkanya? 0,4286, Pak. 0,4? 286. 0,4286 itu yang kiri saja atau sudah dikurangi dengan ini? Belum ya? Belum dikurangi, Pak. Oke, baik. 0,4197. Oke, ini Anda cari angkanya berapa. Nanti konsepnya sama seperti yang di A tadi, Anda cari di dalam body tabel, Anda cari yang bersesuaian dengan itu, nilai Z-nya berapa, itulah nilai K-nya ya. Oke, yang 0,0089, Pak. K-nya min 2,37. Oke, K-nya sama dengan min 2,37. 2,37. Ini 0, berapa Mbak? Biar lebih cepat. 0,0089. 0,089 gini ya. Ini maka menghasilkan K sama dengan minus ini. Oke ya. Oke, ini jawabannya. Oke, Mbak siapa? Aprilia. Aprilia. Ada yang lain lagi yang belum kesebut tadi? Ada Lutfiani, Jennifer, ada Suga, ada Aprilia. Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, yang C saya serahkan ke Anda ya. Konsepnya sama seperti yang di B. Saya lanjut ke berikutnya. Oke, berikutnya ya ini soal-soal silakan dicobalah ya. Ini saya kira simple ya, sederhana. X punya mu 50, punya simpangan baku. Oke, ini mu-nya 50, ini simpangan baku berarti sigma ya. Anda perhatikan yang diketahui simpangan baku apa variansi itu ya. Itu nanti menentukan. Kalau variansi berarti nanti harus diakarkan dulu ya. Probabilitas X kurang dari 45 berarti probabilitas dibawa ke Z. Jadi Z, X-nya menjadi Z, yang kanan menjadi 45. Anda kurangi dengan mu-nya adalah 10, 50. Anda bagi dengan sigmanya adalah 10. Ya, oke. Berarti min 5/10, min setengah ya. Oke, Anda cari di dalam tabel ya. Probabilitas Z kurang dari minus 0,5. Oke, sama dengan ada yang sudah dapat? Kalau belum dapat saya tinggalkan ya. Silakan dicari sendiri ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Oke. Saya lanjut ke berikutnya ya, ke pendekatan normal terhadap binomial. Oke, ini yang bahasan yang terakhir ya untuk hari ini ya. Oke. Hampiran distribusi normal terhadap distribusi binomial. Jika variabel random X berdistribusi binomial dengan min-nya itu N kali P dan variansinya adalah NPQ, ya, N kali P kali Q. Oke, ini adalah teori distribusi binomial ya. Rata-ratanya adalah NP, sudah ada teoremanya. Variansinya adalah NPQ, maka variabel random Z ya merupakan transformasi dari X ya. X dikurangi dengan mu-nya adalah NP, dibagi dengan sigma. Sigma itu akar dari NPQ ya. Oke.
Untuk N menuju tak hingga itu mengikuti distribusi normal baku ya. Jadi kalau kasusnya kasus binomial, tetapi N-nya sangat besar itu ya di sini disimbolkan dengan menuju tak hingga ya. Sangat besarnya seberapa besar ya, tidak ada batasan sih, mulai dari berapa ya, pokoknya kalau dihitung secara manual dengan binomial itu sulit, ya sudah bisa pakai pendekatan normal ya. Oke, jadi transformasi ini yang asalnya X itu binomial dikurangi dengan mu dibagi dengan sigmanya, di mana mu-nya NP, sigmanya adalah akar NPG, itu mengikuti distribusi normal baku. Sehingga konsep untuk mencari probabilitasnya nanti, kalau kasus binomial ini dengan N yang sangat besar menuju tak hingga, itu bisa digunakan pendekatan distribusi normal mencari probabilitasnya ya. Oke, contoh soal 5. Probabilitas seorang penderita sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Oke, ini kasusnya adalah diketahui P, probabilitas sembuh ya. Kemudian jika diketahui ada 100 orang, ini berarti N-nya ada 100 yang telah terserang penyakit ini, hitung probabilitas bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh. Oke, berarti ini P itu probabilitas sembuh, kemudian di sini adalah N, banyaknya orang atau banyaknya trial, kemudian ya X-nya itu banyaknya orang yang sembuh ya. Oke, yang ditanyakan adalah probabilitas X itu banyaknya orang yang sembuh kurang dari, oke ini kita kasih garis bawah, kurang dari 30 ya. Oke, ini gimana pendekatannya? Binomial didekati pakai normal gitu ya. Kalau dengan menggunakan binomial, kalau binomial biasanya itu untuk N yang biasa-biasa saja ya. Biasa itu ya yang ada di tabel lah ya. Tabelnya sampai berapa itu? Sampai 30 kalau tidak salah itu ya. Jadi itu masih dalam skupnya ya, masih bisa dihitung ya. Kalau sudah lebih dari itu ya ratusan, ya 100, 200 dan seterusnya, itu bisa pakai pendekatan normal ya. Oke. Kalau dengan menggunakan binomial biasa atau distribusi diskrit, probabilitas X kurang dari 30 itu berarti ya dihitungnya dari tabel binomial ya berapa? 29 ke bawah gitu ya. 29 ke bawah. Tapi kalau untuk N sama dengan 100 kan tidak terfasilitasi ya. Untuk N sama dengan 100 di tabel tidak terfasilitasi ya. Oke, jadi X kurang dari 30 itu adalah probabilitas, mencari probabilitasnya adalah 29, 30, 29, 28 ke bawah kan ya, 27, 26, dan seterusnya sampai dengan 0 ya, itu diakumulasi, dijumlahkan ya. Atau sigma probabilitas binomial dari 0 sampai 29. Itu kalau konsep diskrit ya. Nah, kalau konsep dibawa ke kontinu, itu gambarannya kan begini. Jadi saya pasang aja angkanya di sini ya. 2 saya kasih ini dulu untuk memberikan gambaran yang lebih enak gitu ya. 31 saya tulis bla 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 gitu ya. Ini juga bla 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 sampai dengan paling bawah itu 0 gitu ya. Oke, ini saya kasih 28 di sini masih kepake nanti kayaknya. Oke, ini poinnya, titik-titik diskritnya ya, titik-titik diskritnya. Itu kalau diskrit seperti ini, ada di titik-titik ini ya. Oke, probabilitas X kurang dari 30 itu berarti 30-nya tidak ikut ya. 30-nya tidak ikut berarti 29 ke bawah ya. 29 ke bawah. Nah, tapi untuk
dibawa ke pendekatan kontinu, ya titik-titik diskrit ini kemudian kita dekati pakai kontinu ya. Kita kasih gambaran di sini aja lah, garis kontinu ya. Jadi makanya saya jelaskan tadi di depan, kalau kontinu itu berupa garis bilangan gitu ya. Jadi tidak ada titik yang terputus ya. Kalau ini kan diskrit itu titik-titiknya terputus di poin-poin tertentu. Kalau kontinu itu berarti ya tidak ada. Kalau kita gambar gitu nggak sampai putus gitu ya, lanjut terus. Oke, seperti ini. Nah, titik-titik ini kalau dibawa ke versi kontinu itu seperti apa? Berarti nanti kalau kita mencari probabilitas X kurang dari 30 berarti kan 29 ke bawah. Nah, 29 itu kalau versi kontinu itu kan kisarannya ya ini pertengahan ya. Oke, jadi 29 itu seperti ini kisarannya kalau di bawah kontinu. Kalau 30 itu berarti pertengahan 29 sampai 30 ini sampai ke pertengahan ini. Ini membawa ke kontinu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya 29 itu kalau versi kontinu itu kisarannya dari 28,5 itu kan bisa dibulatkan ke 29. 28,51, 52, 53 dan seterusnya. 28,6 juga terbulatkan ke 29. 29,3, 29,4, 29,49 ya. Itu terbulatkan ke 29. Jadi angka diskrit 29 itu kalau dibawa ke kontinu itu batas atasnya nanti di sini adalah 29,5 lah ya. Saya ambil gini. Yang 28 pertengahannya ini ya 28,5 ya yang di sini ya. Oke, gitu dan seterusnya ya. Oke. Nah, tadi X kurang dari 30 berarti kan ini probabilitas sama aja dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 29. Gini ya, sama dengan ini. Oke. Sama dengan 29 ke bawah. Nah, 29-nya ikut 29 ke bawah itu berarti kalau versi kontinu, ya ini yang kita pasang adalah bukan angka 29-nya tapi batas atasnya 29 versi kontinu adalah ini. Ya karena 29,4 nanti ya terbulatkan ke 29. 29,49 itu ya. Ya ini kita pasang angka yang titik tengah ya antara 29 sama 30 ya. Karena jadinya nanti kalau kita tuliskan probabilitas X lebih kecil sama dengan 29,5 ya. Kalau ini versi diskrit, kalau ini versi sudah dibawa ke kontinu, pendekatan kontinu ya. Yang mau digunakan pendekatan distribusi normal ya. Oke, jadinya nanti ini yang dipakai adalah batasnya adalah ini. Ya. Kurang dari 30 berarti nanti Anda harus menginputnya adalah 29,5. Itu nanti seperti itu untuk ya kalau datanya adalah data ini ya, data berupa bilangan integer, ini kan integer ya, banyaknya. Jadi banyaknya itu integer yaitu 30, 29, 28 dan seterusnya, gitu ya. Oke, sehingga ini kalau dihitung pakai pendekatan normal, probabilitas X kurang dari sama dengan 29,5 ya berarti dibawa ke probabilitas X-nya berubah menjadi Z. Ini kurang dari sama dengan 29,5 dikurangi dengan mu-nya itu N kali P. Oke, ini berarti nanti bisa Anda identifikasi mu-nya itu N kali P sama dengan ya 0,4 dikalikan dengan 100 ya. Ya, 40 ya. Kemudian sigmanya, ya ini sigma kuadratnya berarti NPQ 100 kali 0,4 kali 0,6. Berapa? 40 dikalikan dengan 0,6. 2,4, Pak. 2,4 apa 24?
24 Pak, salah Pak. 24 ya. Jadi kalau sigmanya Iya. berarti akar 24 ya. Oke, saya pasang aja lah akar 24 ya. Nanti bisa dicari numeriknya berapa. Karena tidak harus ada desimalnya ya. Oke, berarti 29,5 dikurangin dengan mu yaitu 40. Oke, dibagi dengan sigmanya itu akar 24. Oke, begini ya jadinya. Oke, ini nanti kan memunculkan sebuah angka kan ya. Ini nanti sebuah angka dapatnya berapa. Nah, Anda cari ke tabel sama seperti tadi konsepnya. Z kurang dari sama dengan angka tertentu berapa ini nilainya. Ini nilai Z-nya berapa di sini ya. Oke, seperti itu. Itu konsepnya untuk pendekatan normal terhadap distribusi binomial. Anda tidak perlu mempermasalahkan atau ini terkait dengan tanda ya. Kalau yang di depan tadi kan pakainya tandanya probabilitas Z kurang dari tandanya hanya pakai gini kan. Z kurang dari suatu A gitu ya. Ini secara konsep kalau di distribusi kontinu ini sama aja dengan probabilitas Z kurang dari sama dengan A ya. Jadi kalau di versi kontinu, untuk versi kontinu, distribusi kontinu itu tidak ada masalah. Jadi ini sama ya. Pakai kurang dari, pakai lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan itu sama ya. Ya, karena kan yang dihitung luasan ya, integral ya. Jadi kalau Anda saya tulis di mana ya? Di sini aja lah ya. Oh, rada miring nggak apa-apa ya. Ngikuti. Jadi ini ada titik A di sini. Ya, titik A di sini sama oh ya, gambar sorry. Ini gambarnya sama lah misalkan ya, gambarnya sama dengan atas anggap aja ya. Ini titik A-nya saya kasih putus-putus begini. Tapi yang Anda hitung adalah luasan di sini. Ya, luasan. Ya. Jadi kalau yang ini adalah yang ini ya, A-nya ikut pakai garis solid itu ini. Kalau yang bawah Anda hitung luasan sama tapi batasnya A, di mana A-nya tidak ikut, tapi tetap luasannya ini. Anda hitung ya ini exactly kalau ini pakai limit pendekatannya, tapi endingnya nilainya sama saya kira ya. Pakai limit X menuju A ya. Ya dari minta hingga sampai dengan X ya, ini nanti kan. Oke, kalau secara matematis kan begitu ya, bisa pakai kalau batasnya tidak ikut kan pakai limit ya. Oke, tapi endingnya luasannya sama, itu yang saya tuliskan adalah endingnya ya. Kalau ini tadi prosesnya, kalau ini exactly langsung dihitung, kalau ini pakai limit pendekatan. Tapi endingnya luasan di sini dengan luasan di sini adalah sama. Oke, jadi endingnya ini adalah sama untuk versi kontinu ya. Untuk versi discrete, ya ini tidak sama ya. Kalau versi discrete ini tentu tidak sama karena ini ngitungnya di poin-poin ya, bukan di garis bilangan yang tanpa putus ya, di poin-poin, di titik-titik tertentu ya kalau versi discrete. Oke, jadi harus Anda bedakan kapan kita pakai. Kalau kita pakai discrete berarti kita harus membedakan ini, harus memperhatikan ini. Kalau kita pakai versi kontinu, datanya data variabel kontinu, maka ini penulisannya tidak perlu diperhatikan. Lebih kecil sama dengan itu, tidak ada problem ya. Oke, gambarannya seperti ini tadi ya. Oke, termasuk dengan ini tadi. Oke, ini ketemu angka ya, nanti cari di tabel Z seperti yang tadi ini ya. Ini angkanya berapa, nanti cari di dalam tabel Z, angka Z yang kolom satunya untuk digit pertama dan untuk digit keduanya Anda cari di headernya atau baris pertamanya itu. Nanti akan ketemu probability ya. Jadi Anda harus membedakan, mencari probabilitas jika titiknya diketahui, titik Z-nya diketahui, atau mencari titik Z-nya seperti K tadi jika probabilitasnya diketahui ya. Kalau ini dalam konsep mencari probabilitas jika titiknya diketahui berarti ya Anda
Anda tentukan titik Z yang diketahui itu Anda cari di dalam nilai Z yang di kolom 1 sama header baris satunya. Oke, ini masuk ke yang ke berikutnya aja ya. Kita terakhir sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, silakan dihitung ini, mumpung masih ada waktu ya. Masih ada waktu, silakan coba dihitung ini 29,5 dikurangin 40 dibagi akar 25, bulatkan sampai 2 digit di belakang koma, disesuaikan dengan tabel Z ya. Tabel Z kan, berapa? Ya, nemunya itu min 2,14. Min 2,14. Oke, saya tulis dulu ya. 0,0162. Oke, biar yang lain juga pada tahu. Minus 2, berapa Mbak? 14. 16? 14. Oh, 14. Ya, sorry. Agak enggak begitu dengar. Dapatnya, oke ini ya. Probabilitas Z kurang dari sama dengan minus 2,14. Dapatnya secara probability berapa? 0,0162. 0,0162. Oke, ini ya. Oke, biar jelas. Nanti bisa dicek ya. Min 2,14. Oke, saya keep min 2,14. Min 2,14. Oke, Anda cari di sini min 2,1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya, 0,0162. Oke, ini. Min 2,1, digit keduanya 0, 1, 2, 3, 4. 0,162 atau 1,62% kalau dinyatakan dalam persentase ya. Oke, saya kira cukup seperti itu untuk perkuliahannya. Untuk sebagai feedback umpan balik, saya kasih latihan. Ya, latihan. Ya, sebagai latihan silakan aja dikerjakan semuanya ya. Tapi untuk sebagai laporan, laporan ke aula, aulanya sudah saya siapkan tadi ya. Oke, masih hidden kayaknya. Oke. Kerjakan soal latihan probabilitas kontinu ini ya. Nomornya 4, 6, dan 10. Di kertas dengan diberi identitas tim, nama, tanda tangan. Kemudian scan dan upload dalam format PDF dengan nama file, NIM, nama, Dispro Continue. Deadline Kamis 2 Desember pukul 23.59. Saya kira jelas ya. Oke, silakan download, silakan kerjakan 4, 6, dan 10. Atau kalau mau Anda berlatih semuanya ya boleh, silakan sebagai latihan ya. Kalau misalkan ada problem, ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditanyakan dari soal-soal latihan yang dikerjakan yang sekiranya perlu ditanyakan. Saya kira informasinya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Untuk recordnya Pak, teman-teman suka pada minta Pak? Record. Oh iya, nanti saya siapkan ya. Oke, makasih Pak. Kalau ini silakan dilihat ya, disimak untuk menambah ini ya. Mungkin kalau dengarkan ini lagi ngantuk gitu ya, nanti ditambal dengan ini video pendukung, silakan. Oke, nanti perlu rendering dulu, terus kemudian nanti saya potong yang bagian-bagian yang perlu ya. Yang penting, yang tidak perlu mungkin bisa dibuang. Oke, cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan di dalam memberikan penjelasan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak.